Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa samawati wal arda wa ja'ala dzulumati ila nur. Summa ladina kafaru bi rawin ya'dilun waladzi khalaqakum min tin summa qada ajalan wa ajalum sama indahu summa antum tamtarun. Wa wallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah innamal huwa ilahul wahid. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mengawali majelis kita pada kesempatan ini, marilah senantiasa kita memanjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa mendatangi majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala dan kita dimasukkan menjadi golongan orang-orang yang beriman dan nanti diselamatkan di hari kiamat. Saudaraku, bahwa di zamul akhir nanti dikumpulkanlah seluruh manusia di tempat yang sangat luas, mulai dari manusia pertama hingga manusia terakhir, dan mereka tidak sanggup lagi menanggung penderitaan dan kepedihan. Konon katanya mereka mencari sosok yang dapat memberikan syafaat ataupun pertolongan. Mereka pun berbondong-bondong mencari Nabi Adam untuk meminta syafaat. Namun Nabi Adam tidak bisa memberi syafaat. Akhirnya mereka berbondong-bondong menuju Nabi Nuh. Nabi Nuh pun angkat tangan, tidak sanggup memintakan pertolongan kepada Allah. Demikian pula mereka kemudian selanjutnya menemui Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, hingga yang terakhir diarahkan mereka mencari untuk Nabi yang terakhir, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan kisah pun berlangsung berkat syafaat Rasulullah. Sebagian manusia masuk surga, sebagian lagi masuk neraka. Di antara yang masuk neraka adalah umat Rasulullah. Saudaraku, tidak berhenti sampai di situ. Umat yang sudah masuk neraka pun masih terus beliau perjuangkan. Nah, konon kisah ini diambil dari riwayat Bukhari. Golongan umat yang dikeluarkan dari neraka jahanam berkat syafaat Rasulullah dikenal dengan golongan Jahanamiyun. Nah, hal inilah yang akan kita cross-check dengan Al-Quran. Benarkah demikian adanya kisah tersebut? Saudaraku yang dirahmati Allah, hakikatnya syafaat hanyalah milik Allah Ta'ala. Allah kemudian berfirman di dalam surat ke-39 ayat 44. Marilah kita cermati bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulillahi syafa'atu jami'an. Lahu mulku samawati wal ardi tsumma ilaihi turja'un. Yang artinya, katakanlah, kepunyaan Allah syafaat semuanya, kepunyaannya kerajaan samawat dan bumi, dan kepadanya kamu semuanya akan dikembalikan. Saudaraku, dalam ayat tersebut dengan jelas bahwa Allah menyebutkan bahwa seluruh syafaat hanyalah miliknya semata-mata. Tidak ada satu orang pun, siapapun dia, apapun pangkat dan kedudukannya, yang bisa memberi syafaat. Setelah kita mengetahui bahwa syafaat itu adalah milik Allah semata-mata, maka kita hanya boleh meminta syafaat kepada Allah. Syafaat hanyalah milik Allah dan Nabi pun tidak bisa memberi syafaat, sehingga tidak boleh ada orang yang meminta syafaat kepada makhluk, termasuk kepada Nabi sekalipun. Mengapa demikian? Karena meminta syafaat itu adalah termasuk doa atau permintaan. Seseorang yang meminta syafaat atau meminta pertolongan kepada yang selain Allah, berarti dia telah berdoa kepada yang selain Allah. Dan doa adalah ibadah yang harus ditujukan kepada Allah dan tidak boleh ditujukan kepada selainnya. Barang siapa yang beribadah kepada yang selain Allah, maka dia telah melakukan musyrik yang akbar. Demikian pula orang-orang yang meminta syafaat kepada yang selain Allah, dia telah melakukan syirik akbar. Nah, kemudian sampai di sini ini sudah banyak yang mulai menyanggah, sudah ada bahkan banyak yang mulai menyanggah. Tidak bisa demikian, Pak. Muhammad itu kan nabi istimewa, sehingga Muhammad itu bisa memberi syafaat kepada umatnya. Seperti lazimnya para tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuka masyarakat, di dalam prolognya ketika mereka berpidato memberikan sambutan, mereka selalu mengajak audien atau pendengarnya untuk senantiasa memanjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Ta'ala,
dan memanjatkan sholawat kepada Nabi Muhammad yang selalu dinanti-nanti syafaatnya di yaumul akhir. Nah, oke. Hal ini akan kita cross-check dengan Al-Quran. Mari kita simak penjelasan Allah melalui surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Yang artinya sebagai berikut. Katakanlah, aku beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Kalau ditanda kurung ya, yaitu Al-Quran. Dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim dan Ismail dan Ishak dan Yakub dan Asbat. Dan apa yang didatangkan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan di antara seorang pun dari mereka, dan kami muslim untuknya. Dalam surat kedua ayat 136 ini Allah memberikan pengajaran dan bimbingan kepada Nabi Muhammad dan umatnya untuk senantiasa mengimani kenabian semua nabi dan rasul tanpa membeda-bedakan satu pun di antara mereka. Kemudian kalau ada salah satu nabi yang diistimewakan, maka dengan pengertian ayat tersebut maka mestinya batal demi hukum. Sekali lagi mohon maaf dengan segala kerendahan hati bahwa saya tidak bermaksud membuat kegaduhan dalam menjalankan ibadah. Namun ayat tersebut betapapun pahitnya harus saya sampaikan supaya tidak semakin banyak orang yang tersesat karena meminta pertolongan kepada yang selain Allah. Saya yakin di dalam hal ini terjadi pro dan kontra menyangkut hal tersebut. Tetapi sekali lagi bahwa ayat ini adalah datang dari yang menciptakan surga dan neraka. Masa kalian tidak percaya dengan firman Allah tersebut? Ayat tersebut tidak mungkin salah. Nabi bahkan secara tegas mengatakan atas perintah Allah bahwa semua syafaat kepunyaan Allah semuanya. Artinya apa? Artinya bahwa Muhammad itu tidak mempunyai syafaat sedikit pun. Kalaupun punya syafaat berarti menyamai Allah, dan hal ini tidaklah mungkin. Nabi kok berani menyamai Allah. Nah, setelah kita mengetahui bahwa syafaat adalah milik Allah semuanya, maka kita hanya boleh meminta syafaat itu kepada Allah satu-satunya tanpa serikat. Setelah kita memahami hakikat syafaat, hendaklah kita meminta syafaat kepada Allah saja, karena hanya Allah lah yang memiliki syafaat itu. Bagi yang masih meminta syafaat kepada Nabi, ya dipersilahkan saja. Tetapi tolong tunjukkan dasar pendelegasian sebagian kewenangan Allah kepada Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad itu Nabi yang istimewa dan bisa memberi syafaat. Tolong sampaikan dasar pendelegasiannya kepada saya, kepada kita semuanya, agar kita semua bisa jelas, bisa terang beneran. Dasar pendelegasiannya sekali lagi harus ayat, bukan riwayat manusia. Tolonglah ini tunjukkan kepada kita semuanya kalau itu memang ada. Jadi ya jangan marah kepada saya kalau saya menyatakan seperti ini, karena ini memang semuanya adalah perintah Allah. Saya hanya menyampaikan perintah Allah sehingga tidak perlu kalian semuanya kebakaran jenggot menyikapi pernyataan-pernyataan ini. Kalaupun tidak terima dengan pernyataan bahwa semua syafaat itu hanya milik Allah semuanya, ya silahkan Anda protes kepada Allah, jangan kepada saya. Nah, saya hanya sekedar membacakan. Saya kira memang hal paling sulit yang saya lakukan adalah menerangkan kepada orang-orang yang tidak bisa berpikir ataupun tidak mau berpikir. Semua ayatnya jelas loh, masih banyak yang nggak mau berpikir. Surat ke-39 ayat 44, sesungguhnya semua syafaat itu punya Allah. Terang ini, nyata ini, bahwa syafaat itu merupakan hak prerogatif dari Allah, mutlak kepunyaan Allah. Tidak siapapun yang bisa mempengaruhi Allah, dan tidak siapapun diberi kewenangan untuk membagi syafaat itu. Ingat itu, syafaat hanyalah milik Allah semuanya. Allah tidak membeda-bedakan di antara nabi-nabinya. Artinya tidak ada nabi yang diistimewakan. Itu semua dasarnya adalah Al-Quran, dan tidak mungkin Allah menurunkan Al-Quran itu untuk menyesatkan manusia. Justru kalau kalian berpaling dari Al-Quran, kalianlah yang akan tersesat. Oleh karena itu sekali lagi saudaraku, marilah kita kembali kepada hukum Allah satu-satunya, yaitu Al-Quran, supaya kita semua tidak dipalingkan dari garis hukum yang keliru. Mudah-mudahan Allah ridho atas apa yang kita upayakan dan kita perjuangkan di dalam rangka
memberikan pencerdasan dan pencerahan kepada umat manusia agar nanti selamat di dunia dan di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah Tuhan kami, janganlah terima kami jika kami lupa atau kami salah. Tuhan kami, jangan bebankan atas kami tugas sebagaimana Engkau membebankan atas orang-orang sebelum kami. Tuhan kami, jangan beratkan kami yang tiada kesanggupan kami untuk memikul daripadanya. Dan maafkanlah kami dan ampunilah kami serta rahmatilah kami. Engkaulah pimpinan kami, maka tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abror. Ya Allah Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah kami dari kejahatan-kejahatan kami dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang abror. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tuhan kami, jangan belokkan kalbu kami sesungguhnya setelah Engkau tunjuki kepada kami, dan anugerahkan bagi kami dari sisimu rahmat sesungguhnya Engkau pemberi anugerah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah Tuhan kami, ampunilah bagi kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman, dan jangan Engkau jadikan di dalam hati kami kekangan untuk orang-orang beriman. Tuhan kami, bahwa Engkaulah Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Rabbi auzini an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan sholihan tardahu wa aslih li fid duryati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah Tuhanku, bawalah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Kau nikmatkan atasku dan atas ibu bapakku, dan untuk beramal soleh yang Kau ridhoi. Jadikanlah aku berbuat soleh untuk keturunanku. Aku bertobat kepadamu ya Allah, dan aku termasuk orang-orang muslim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Tuhanmu, Tuhan kemuliaan tentang apa-apa yang mereka sifatkan, dan keselamatan atas para utusan. Segala pujian kepunyaan Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.